lurus, satu jalannya ke selatan, satunya ke utara. Nah, gimana mau ketemu? Tetapi kalau dengan bergotong royong, bersinergi, tujuannya itu misalnya satu di tengah, ya semua menuju ke sana. Tinggal bagaimana kita membagi peran. Kan gitu. Menambahkan mungkin ya. Jadi memang otomatis lah kalau dalam pameran itu pasti tujuan akhirnya sebenarnya transaksi, ada keuntungan di sana gitu kan. Cuman ada hal lain lagi sebenarnya yang ingin kita perkenalkan kepada teman-teman UKM itu bahwa ini sebenarnya teknologi baru yang mau tidak mau sebenarnya kedepannya trennya akan seperti ini. Bahkan di Jepang, misalnya di Jepang itu kayak pramu saji dan lain sebagainya sudah robot mereka yang melayani begitu loh. Kemudian sekarang ada tren AI misalnya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semuanya memang sekarang itu kita berbicara tentang algoritma, kita berbicara tentang mesin dan lain sebagainya. Nah ini pun tren di dunia sekarang ya mungkin karena momennya juga dalam pandemi begitu sehingga tren pameran virtual pun sudah dilaksanakan di berbagai negara sebenarnya, di Dubai, kemudian di Korea, itu pun bahkan di Indonesia di Jakarta begitu khususnya yang skalanya nasional dilakukan oleh BUMN itu sudah ada juga yang melakukan pameran virtual begitu kan. Nah trennya memang kedepannya kami pikir akan sangat berbasis pada teknologi begitu loh. Nah gimana caranya kita memperkenalkan kepada teman-teman UKM supaya tahu begitu loh, tahu tentang ini loh kita punya peluang ini kita bisa memanfaatkan teknologi ini ya. Jangan sampai ketika nanti kita sudah full di revolusi industri 4.0 kita gagap dengan teknologi begitu loh. Nah cuman permasalahannya adalah ketika kita memperkenalkan teknologi baru kita perlu adaptif juga gitu kan, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga akan sangat wajar ketika pada tahap-tahap awal kita masih gaduk ke sana ke sini, gaduk perlu masih ada, kita harus adjust, harus beradaptasi dengan itu. Tapi kita percaya sebenarnya bahwa pada saatnya nanti ya ini sebenarnya fase ini sudah kita lewati di revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kan menjelang 4.0 dan program pemerintah pusat pun sebenarnya mendorong ke arah itu begitu loh. Kemarin ada waktu pembukaan ada dari kementerian dari staf ahli begitu, pemerintah pusat mendorong ke arah itu untuk ada transaksi mendorong mereka untuk full di era digital begitu. Dan tadi menyambung yang disampaikan Bu Ut bahwa yaitu pandemi ini sebenarnya bukan masalah sendiri-sendiri tapi masalah bersama sehingga harus diselesaikan juga secara bersama-sama juga gitu loh. Saya yakin pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan pihak lainnya juga punya concern yang sama dengan itu begitu. Nah kebetulan kemarin ngobrol-ngobrol gitu dan Tribun Jogja kita punya concern juga di teman-teman UKM gitu. Kita ada program untuk review produk-produk UKM secara gratis begitu kan. Kemudian juga ya kemudian ada omongan-omongan ini ya udah kita ada di track yang sama begitu sehingga oke, kita jalan, bisa kita gotong royong sajalah begitu. Dan ya tentu saja harapannya kita akan berdampak positif pada teman-teman UKM begitu, meskipun memang pada tahap awal kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada yang perlu dibenahi sini sana itu saya pikir wajar begitu ya, karena ini juga masih berproses begitu. Mungkin Pak Edi ada pandangan satu lagi. Jadi kenapa kita ngotot virtual ini karena kondisi pandemi yang ada di Jogja. Kalau selama ini kita selalu mengandalkan pameran luring, kita kan nggak mungkin lagi. Bagaimanapun juga luring yang ada di misalnya kita lakukan sekarang banyak di mal-mal itu juga dengan pengunjung terbatas. Yang kita khawatirkan dengan kondisi seperti ini di Jogja yang masih terus naik turun, kita jangan sampai bahwa pemerintah menyelenggarakan pameran itu akhirnya jadi klaster baru. Ya ini yang kita hindari sehingga, nah alternatifnya apa? Ya alternatifnya adalah ini tadi pameran digital tadi yang semua bisa menggunakan. Kalau tadi juga ada komentar-komentar, waduh susah ini buka kendi dengan teknologi 3 dimensinya kan gitu, apalagi yang sudah emak-emak, simba-simba kan gitu. Yang ini kan biasanya kan dekat sama anak-anak muda, tapi kenapa tidak ini dicoba juga. Semua orang itu harus selalu belajar, selalu beradaptasi dengan teknologi. Nah intinya ayo dengan kendi sembada ini ya spirit untuk terus belajar itu juga ada di pameran itu gitu. Saya penasaran sebenarnya dengan
konsep virtual dan 3D, pameran 3D ini. Tapi sebelum ke sana saya ingin bertanya ke Pak Edi dulu. Ya. Kalau menurut Pak Edi, kondisi UMKM di Sleman sekarang ini di masa pandemi ini seperti apa? Yang jelas saya pengen menyambung dari Ibu dan Mas Muna tadi. Yang jelas dengan adanya pameran Kendi Sembada ini kemarin itu banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman UKM, dan kebetulan juga saya juga pelaku UKM juga. Jadi banyak sekali yang mengeluh, ini kita sudah lama kangen-kangenan. Dalam arti sudah tahun ini sama sekali tidak ada pameran secara offline. Jadi teman-teman itu sangat merindukan untuk ketemu, untuk acara pameran yang secara offline. Dan kebetulan juga kita punya program ini Kendi secara digital. Teman-teman itu serasa setelah ini kita launching, itu terasa merasakan bahwa itu pameran beneran. Yeah. Karena kan benar-benar kita bisa bertanya secara langsung ke teman-teman UKM, pembeli ke UKM mau lihat apa saja di situ ada ya. Dan itu juga yang kedua itu kemarin itu karena banyaknya antusias baru kita buka 4 hari, kita tutup. Dan setelah kita tutup itu ada ratusan, ada sekitar 100 sekian itu mendaftar, dan akhirnya kita juga lewat kurasi-kurasi, dan itu setelah selesai itu banyak sekali yang baru tahu kalau itu pameran seperti ini, digital seperti ini dan itu, jadinya kita jelaskan akhirnya mereka tertarik. Sebelumnya kan mereka tidak tertarik juga karena dikira pameran itu ya seperti pameran digital yang lain, hanya sekedar foto jalan gitu, dan kita jelaskan akhirnya banyak sekali antusias. Yang jelas ini pameran khususnya untuk teman-teman Kabupaten Sleman, UKM Sleman, tapi dengan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu teman-teman dengan adanya pandemi ini juga berdampak positif juga. Apa positifnya? Dulu tidak bisa digital, tidak bisa secara promosi secara online. Nah ini syaratnya ada satu, yaitu IG, Instagram bisnis maupun Facebook bisnis. Dan kebanyakan teman-teman Sleman hampir semua sekarang punya. Itu apa? Itu hikmah dari pandemi, Bu. Ya, pandemi itu mengajarkan kita untuk biar caranya kita bisa, atau di bahasa saya itu the power of kepepet. Kalau sudah kepepet pasti bisa semuanya. Itu syaratnya yang utama, yaitu juga tidak lepas dengan legalitas juga. Kalau kan kita juga ada beberapa ada kuliner itu harus syaratnya harus satu minimal ada PRT. PRT ya. Ya, pangan industri rumah tangga, dan itu paling minimal itu. Yang jelas semuanya itu harus punya IUMK dan sama INIB, yaitu izin usaha mikro kecil dan nomor induk berusaha. Itu yang paling utama itu semuanya. Entah itu kuliner, fashion, craft atau flora dan fauna. Jadi semuanya kita kemarin tidak ada pengkhususan. Jadi semua yang punya produk di Sleman itu bisa ikut pameran tanpa kecuali. Tapi dengan syarat seperti itu, ya gitu. Kalau sekarang ini ada berapa yang akan pendaftar kemarin kita total itu ada 114 atau 120-an. Kita kurasi, kita memang target kita hanya sekitar 85. Jadi kita penuhi 85. Dari awal memang saat kita awal pembicaraan ini memang target kita tuh jak muluk-muluk. Dari sekian sobat PLUT. Kan kita dari lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Sleman itu kan anggotanya sekitar ada 800-an sekarang. Jadi kita kemarin pas dari awal memang kita target kita nggak usah muluk-muluk, cuma 10% ya Bu ya. 10% itu sudah alhamdulillah. Ternyata juga ini banyak sekali yang kapan ada lagi. Kan sekarang sudah ditutup, nggak bisa nambah lagi. Dan ini ada beberapa yang istilahnya tanya-tanya ke PLUT, kita kok nggak tahu karena mereka belum istilahnya baru belum bergabung dengan kita, dan juga kemarin juga saatnya belum ada kayak PRT, baru ngurus sudah selesai. Dan ini teman-teman yang belum ikut ini akhirnya banyak yang tanya, kok ini kira-kira ini tambah lagi kapan ada panen seperti ini. Jadi itu salah satu istilahnya untuk membantu atau kita memberikan jawaban kegelisahan teman-teman khususnya UKM Sleman, kita terjawab dengan adanya pameran Kendi Sembada ini. Padahal antusiasme dari pelaku UMKM di Sleman ini cukup tinggi berarti ya untuk mengikuti pameran ini. Betul, karena awal kita lontarkan itu memang ya namanya ini kan namanya baru, teknologi baru, pameran seperti ini.
Biasanya teman-teman itu ikut di beberapa pameran digital, itu hanya itu